Tiga istilah dasar dalam ilmu sorof, yaitu sigot, wazan, dan mauzun. Apa itu sigot? Sigot secara bahasa yaitu an-naw'u, yang berarti macam, atau al-hay'atu, yang berarti bentuk. Jadi, sigot secara bahasa berarti macam atau bentuk. Sedangkan secara istilah, sigot adalah macam-macam perubahan kata bahasa Arab dalam tasrif istilahi. Selanjutnya wazan. Wazan secara bahasa berarti timbangan. Dapat pula berarti pola, rumus, acuan, atau rujukan. Tetapi pada umumnya, wazan secara bahasa berarti timbangan. Sedangkan secara istilah, wazan adalah menimbang sebuah kata dengan menggunakan bentuk yang telah ditetapkan. Sebagian besar kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf. Kata fa'ala merupakan salah satu wazan dalam ilmu sorof yang terdiri dari 3 huruf dasar, yaitu fa, ain, dan lam sebagai patokan, sehingga penyebutannya menjadi fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Selanjutnya mauzun. Kata yang dibandingkan dengan wazan disebut mauzun. Mauzun harus sesuai dengan wazannya, dari segi jumlah huruf dan keadaan harokatnya. Sigot terdiri dari 10 macam. Yang pertama adalah fi'il madi. Fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan di masa lampau. Contohnya, nasoro, mengikuti wazan fa'ala, yang berarti telah menolong. Selanjutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Contohnya, yansuru, mengikuti wazan yaf'ulu, yang berarti sedang atau akan menolong. Ketiga adalah masdar. Masdar adalah kata benda yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh pelaku. Masdar terdiri dari 2 macam. Pertama, masdar ghairu mimi. Contohnya, nasron, mengikuti wazan fa'lan. Dan yang kedua, masdar mimi. Contohnya, mausoron, mengikuti wazan maf'alan, yang berarti pertolongan. Keempat, isim fa'il. Isim fa'il adalah setiap kata benda yang menunjukkan siapa yang melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain, ini adalah pelaku atau subjek dari pekerjaan tersebut. Contohnya, nasirun, mengikuti wazan fa'ilun, yang berarti penolong. Berikutnya isim maf'ul. Isim maf'ul adalah setiap kata benda yang menunjukkan objek atau sesuatu yang dikenai perbuatan. Contohnya, mausurun, mengikuti wazan maf'ulun, yang berarti orang yang ditolong. Keenam adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja perintah, yaitu setiap kata kerja yang digunakan untuk meminta atau memerintahkan terjadinya suatu pekerjaan di masa yang akan datang. Contohnya, unsur, mengikuti wazan uf'ul, yang berarti tolonglah. Ketujuh adalah fi'il nahi. Berlawanan dengan fi'il amr, fi'il nahi adalah kata kerja larangan, yaitu setiap kata kerja yang digunakan untuk meminta atau melarang tidak terjadinya suatu pekerjaan di masa yang akan datang. Contohnya, la tansur, mengikuti wazan la taf'ul, yang berarti jangan menolong. Kedelapan, isim makan. Isim makan adalah setiap kata benda yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan. Contohnya, mausorun, mengikuti wazan maf'alun, yang berarti tempat menolong. Kesembilan adalah isim zaman. Isim zaman adalah setiap kata benda yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan. Contohnya, mausorun, sama seperti isim makan, yaitu mengikuti wazan maf'alun, yang berarti waktu menolong. Dan yang terakhir ke-10 adalah isim alat. Isim alat adalah setiap kata benda yang menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, milsorun, mengikuti wazan mif'alun, yang berarti alat penolong. Dengan begitu, dapatlah dimengerti bahwa fi'il madi, fi'il mudhari, isim masdar, dan seterusnya hingga isim alat, inilah yang disebut dengan sigot. Kemudian kata fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, dan seterusnya hingga kata mif'alun, inilah yang disebut dengan wazan. Sedangkan kata nasoro, yang suruh, nasron, dan seterusnya hingga kata milsorun, inilah yang disebut dengan mauzun.
Jadi, kita punya sigot sebagai bentuknya, wazan sebagai polanya, dan mauzun sebagai kata yang mengikuti pola itu. Itulah penjelasan singkat tentang sigot, wazan, dan mauzun. Ketiganya saling berkaitan dan penting untuk memahami perubahan kata dalam bahasa Arab.